Halo teman-teman, selamat datang di petualangan super seru hari ini. Kita bakal cari tahu salah satu keajaiban tubuh kita loh, yaitu pendengaran. Yup, kita akan ikutin perjalanan sebuah suara. Dari luar sana, sampai akhirnya kita ngerti di dalam otak kita. Gimana, udah siap? Yuk kita mulai. Coba deh bayangin, kamu lagi makan pizza yang pinggirannya garing banget, atau keripik kentang. Terus kedengaran suara krauk. Enak banget kan dengernya? Tapi pernah kepikiran nggak sih gimana caranya suara krauk itu bisa sampai ke otak kamu? Nah, itu dia pertanyaan besarnya. Yuk kita cari jawabannya bareng-bareng. Oke, perhentian pertama kita gerbang telinga. Anggap aja kayak mau masuk ke taman bermain, semua suara harus lewat pintu masuk dulu kan? Nah, buat suara, pintu masuknya ya telinga bagian luar kita ini. Coba deh lihat bentuk telinga kita. Unik ya. Bagian yang bisa kita pegang ini namanya pinna. Tugasnya penting banget loh. Dia itu kayak corong raksasa atau mungkin kayak jaring penangkap suara. Dia nangkepin semua suara di sekitar kita. Musik, ketawa teman, atau suara mama manggil. Terus, semua suara itu diarahin buat masuk ke dalam terowongan telinga. Nah, suaranya udah berhasil masuk gerbang nih. Sekarang, kita sampai di jembatan tulang yang mungil. Di sini nih, getaran suara bakal memulai permainan domino yang seru banget. Di ujung terowongan tadi, ada yang namanya gendang telinga. Kamu bayangin aja ini kayak kulit drum atau trampolin mini. Pas gelombang suara nabrak dia, duk! Gendang telinganya langsung geter-geter. Makin kenceng suaranya, makin kenceng juga getarannya. Persis kayak kamu loncat di trampolin. Getaran dari si trampolin ini diterusin ke 3 tulang super kecil. Beneran, ini tulang-tulang paling kecil di badan kita. Namanya juga lucu-lucu, ada si palu, si landasan, sama si sanggurdi. Jadi getarannya itu ngedorong si palu, terus si palu nyenggol si landasan. Si landasan nyenggol si sanggurdi. Tuh kan, kayak domino jatuh berurutan. Ada fakta seru nih. Kamu tahu nggak? Dari semua tulang di tubuh kita, si sanggurdi ini adalah tulang yang paling kecil. Gedenya cuma kayak sebutir beras loh. Wow, kecil banget kan? Tapi jangan salah, tugasnya buat kita bisa dengar itu gede banget. Sekarang, kita sampai di bagian paling ajaib dari perjalanan ini. Kita masuk lebih dalam lagi ke tempat yang bentuknya kayak rumah siput. Disinilah sulapnya dimulai. Getaran tadi bakal diubah jadi pesan rahasia buat otak kita. Penasaran kan? Selamat datang di koklea alias si rumah siput. Nah, di dalam rumah siput ini tuh isinya cairan. Jadi, waktu tulang sanggurdi tadi geter dan ngetuk pintu koklea, cairannya jadi bergelombang. Dan disinilah bagian paling kerennya. Getaran tadi diubah jadi sinyal listrik. Ini langkah yang paling penting. Di dalam cairan itu, ada ribuan rambut-rambut super kecil. Waktu gelombang cairan lewat, rambut-rambut ini ikutan goyang-goyang, kayak lagi nari gitu. Hebatnya, setiap rambut cuma nari buat nada suara yang beda-beda. Mirip banget kayak tuts piano deh. Setiap tuts kan bunyinya beda-beda ya. Oke, kita udah dekat banget sama tujuan akhir. Pesan rahasianya yang sekarang bentuknya sinyal listrik udah jadi. Sekarang pesan ini harus dikirim ke markas besar, alias pusat komando seluruh tubuh kita, yaitu otak. Terus, gimana caranya pesan ini nyampe ke otak? Lewat jalan tol super cepat yang namanya saraf pendengaran. Bayangin aja ini kayak kabel super canggih yang ngirimin sinyalnya dari rumah siput langsung ke otak. Cepet banget pokoknya. Wing, langsung sampai. Dan akhirnya pesannya sampai di otak. Nah, otak kita ini kayak superkomputer yang pinter banget. Dia langsung nerima sinyal listrik tadi, terus nerjemahin artinya. Oh, ini suara kucing ngeong. Atau, wah, ini kan lagu kesukaanku. Atau, krauk, itu suara keripik. Jadi otak inilah yang bikin kita ngerti semua suara yang kita dengar. Jadi, kita ulas lagi ya petualangan suara tadi, singkat aja. Pertama, suaranya ditangkap sama telinga luar kita, terus suaranya bikin gendang telinga dan tulang-tulang kecil jadi bergetar. Abis itu getarannya diubah jadi sinyal listrik di dalam si rumah siput. Dan yang terakhir, sinyalnya dikirim ke otak buat dipahami. Keren banget kan prosesnya? Nah, sekarang kamu udah tahu kan betapa hebatnya perjalanan sebuah suara sampai bisa kita dengar. Sekarang giliran kamu buat berimajinasi. Coba deh pikirin, kalau kamu bisa bikin satu suara ajaib yang baru, suaranya bakal kayak apa ya? Mungkin suara ketawa yang bisa bikin bunga mekar? Atau suara hujan yang bunyinya kayak musik? Coba bayangin ya. Makasih banyak udah ikutin petualangan hari ini. Sampai ketemu lagi.